Welcome to Bawa Ide. Kali ini hostnya sedikit berganti tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Kali ini kita akan membahas sebuah buku karya anak-anak muda dari berbagai penjuru di Indonesia. Judul bukunya adalah Bawa Ide untuk Indonesia. Jadi kalau boleh sedikit cerita nih, intronya nih adalah di Februari 2023 itu 100 pemuda-pemudi terbaik di Indonesia itu berkumpul untuk mengumpulkan dan mendiskusikan ide-ide terbaik yang mereka miliki. Mereka terpilih dari sekitar 5.000 pemudi-pemuda yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan Bawa Ide. Nah, salah satu keluaran atau output dari kegiatan tersebut itu adalah buku ini, buku Bawa Ide untuk Indonesia. Dan di pagi hari ini kita kedatangan salah satu peserta pemuda-pemudi yang terlibat dalam kegiatan Bawa Ide kemarin dan juga menjadi salah satu kontributor penulis buku Bawa Ide untuk Indonesia. Langsung saja kita perkenalkan Mbak DJ. Halo Mas Fahri. Halo Mbak DJ. Mungkin boleh dikenalin Mbak, nama lengkapnya siapa nih Mbak? Biar orang tahu nih apakah beneran DJ atau gimana nih Mbak? Oke. Jadi nama lengkap saya Khadijah Ahmad Zahir. Saya dari Jakarta, Mas Fahri. Kebetulan sekarang bekerja di salah satu organisasi sosial Food Bank of Indonesia gitu. Waktu itu saya dapat kesempatan yang sangat berharga untuk bisa gabung nih di Bawa Ide ya bersama 100 anak-anak pemuda dari seluruh penjuru Indonesia gitu. Boleh diceritain gak Mbak pengalamannya tuh ketika kemarin ikut kegiatan Bawa Ide? Ya. Apa aja sih yang menarik tuh dari kegiatan Bawa Ide kemarin sebelum mungkin kita bahas bukunya lebih jauh nih? Iya, oke. Seru banget sih Mas, saya tuh bener-bener saya beruntung sih, saya merasa sangat beruntung saat itu untuk bisa datang dan hadir di acara event Bawa Ide. Karena ternyata di sana tuh saya dipertemukan dengan 99 teman lainnya yang merupakan aktivis juga di lokal wilayah mereka masing-masing dengan ide-ide yang luar biasa kayak gitu. Jadi di sana kita banyak diskusi dengan mereka, kemudian juga saling sharing dan pada akhirnya ada juga kolaborasi yang terbentuk dari situ. Salah satunya ini ya, bentuk kolaborasinya adalah buku Bawa Ide ini. Terus juga di sana gak cuma sekedar kita ngedengerin webinar aja, seminar aja, atau kita datang ke kampung akuarium ya Mas ya, untuk lihat permasalahan secara langsung. Tapi kita juga diberikan seperti pelatihan gitu ya, training terkait dengan bagaimana untuk kemudian membuat framework yang baik untuk ide itu nggak sekedar menjadi ide tapi kita realisasikan dalam perencanaan yang lebih matang gitu. Nah itu dijelaskan waktu itu tuh ada frameworknya sendiri dan itu hal baru untuk saya dan membuat ide yang kita miliki itu lebih tertata dan terlihat gitu nantinya akan dibawa kemana gitu sih Mas. Oke. Kalau nggak salah di buku ini buku antologi ya Mbak kalau nggak salah? Iya, antologi dari teman-teman Bawa Ide. Ada berapa penulis nih Mbak di dalam buku ini? Ya itu ada, jadi dari 100 teman-teman yang saat itu terlibat, ada sekitar 20 orang yang kemudian menuliskan ide mereka lebih detail lagi di dalam buku ini Mas. Jadi sekitar 1/5 ya Mas ya. Dari 1/5 dari teman-teman yang saat itu mengikuti acara gitu. Oke. Kalau nggak salah Mbak DJ ini menulis soal gizi dan kesehatan nih di buku ini. Ini boleh cerita nggak Mbak tentang spesifiknya tentang tulisan Mbak DJ di buku ini? Oke. Kenapa sih membahas soal gizi? Kenapa nggak ngebahas soal lain? Jadi memang karena tadi saya backgroundnya Mas di gizi ya, di IPB dan memang ingin berkontribusi di bidang pangan dan juga gizi. Akhirnya saya menulis tentang Kyusoku versi Indonesia. Jadi apa tuh Mbak Kyusoku kalau boleh dijelasin?
Kyosoku tuh jadi ini sebuah program pangan di Jepang yang menurut saya luar biasa banget. Dimana pemerintah Jepang itu dan sekolah-sekolah menyediakan makan siang untuk anak-anak sekolah gitu. Jadi mereka nggak perlu untuk jajan di luar, tapi mereka punya paket makanan di sekolahnya sendiri beserta ahli gizinya di sana gitu. Jadi makanannya lebih terjamin. Kemudian ini juga tidak cuma sekedar pangan aja ya, tapi ada proses sosialnya juga di sana, mengajarkan anak-anak bagaimana mereka makan lebih bertanggung jawab, dan di situ juga ada interaksi kan ketika proses makan dengan anak-anak, dan mereka juga ada penugasan gitu anak-anaknya, misalkan mereka harus mencuci piring mereka sendiri, bahkan sampai juga saling melayani satu sama lain antar anak-anak di sana. Nah, saya rasa Indonesia punya potensi untuk kemudian meng-ATM gitu ya. ATM dengan versi kearifan lokal Indonesia sendiri amati, gitu. tiru, modifikasi. Betul, amati, tiru, modifikasi. Yang mungkin kita sekarang tahu ya, jajanan itu di sekolah-sekolah itu cenderung menyedihkan gitu Mas. Iya. Tahu gak sih kalau kita jalan-jalan di SD di pinggirannya tuh di depan sekolah tuh banyak tukang jajanan yang tidak terkualiti nih, tidak terkontrol nih kualitasnya nih. Betul, dari mulai mungkin sesederhana sambelnya merah banget, kita nggak tahu tuh ya pakai perwarna apa dan lain-lain. Nah, kenapa kita nggak coba melakukan pendekatan Kyosoku itu dengan versi kearifan lokal? Jadi coba kita gandeng pedagang-pedagang tadi untuk kemudian kita ajak apakah bentuknya pelatihan atau apa yang kemudian mereka kita berikan sebuah fasilitas di dalam sekolah itu untuk kemudian menjajakan makanan yang lebih sehat, atau bahkan bentuknya catering sekolah tapi menggunakan pedagang-pedagang yang memang biasa berdagang di sekolah. Gitu, tapi lebih kita lebih rangkul supaya makanannya lebih terjamin kualitasnya gitu sih Mas. Dengan kemudian juga melibatkan komite-komite sekolah dan pihak-pihak pemerintah yang terkait seperti itu sih. Saya mau nanya ke bukunya lagi nih Mbak. Iya, boleh. Berapa lama sih proses teman-teman semua menyusun buku ini? Oke. Jadi karena saya lihat ada banyak banget nih ide-ide tulisannya. Mulai dari betul. Yang gizi, sosial sampai aktivitas kepemudaan tuh banyak banget nih. Iya. Bahkan ada ngomongin pekerjaan, ngomongin lapangan pekerjaan. Jadi menurut saya ini berapa lama nih proses penyusunannya nih? Iya, jadi memang ini latar banyak banget ya Mas ya, gak cuma sekedar tentang gizi atau apa, tapi teman-teman tadi melihat sebuah fenomena di lingkungan sekitarnya, kemudian mereka tuliskan dalam buku tadi. Makanya ini sangat beragam, mulai dari literasi, masalah gizi, pangan, kemudian kepemudaan itu banyak banget, lingkungan gitu, itu banyak ditulis di sana. Nah tadi kan Mas Fahri sampaikan di Februari tadi kita dikumpulkan tuh Mas. Sebelumnya tuh kita memang submit tulisan tentang apa sih yang menjadi kekhawatiran kita dari masyarakat di sekitar kita gitu. Nah dari situ kita jadikan bahan yang kemudian kita detailin lagi nih Mas. Kan tadi ya dari kegiatan Bawa Ide tadi kita dapat inspirasi lagi nih Mas dari pembicara-pembicara yang keren, dari teman-teman di sana. Nah kemudian kita detailkan tulisan yang udah kita tulis dan lebih perdalam lagi itu sekitar 1 bulan prosesnya setelah bulan Februari tadi. 1 bulan kemudian proses teman-teman menulis lagi gitu ya dengan yang lebih dalam itu sekitar 1 bulan lagi, jadi sekitar ada total 3 bulan 4 bulan untuk kemudian kita sampai di proses tahap ini Mas, menjadi 1 buku lagi, buku Bawa Ide untuk Indonesia gitu sih Mas. Jadi 4 bulan lah kira-kira ya. Berarti sekitar 4 bulan untuk proses pematangan ide menjadi sebuah buku antologi. Iya. Bawa ide untuk Indonesia ini gitu. Soalnya menarik banget nih. Ada yang ngomongin dari warga untuk kita semua. Iya. Belantar sebagai ruang publik kreatif. Ini Belantar itu semacam balai desa mungkin ya. Iya, ruang kumpul gitulah. Oh, iya. Terus ada ngomongin rumah loker, rumah lowongan kerja sebagai wadah pusat SDM. Iya. Sekolah merdesa, saya pikir tadi tipe ini, merdeka saya pikir. Merdesa tipe. Memang benar. Kita memang merdesa ternyata setelah saya tanya tuh. Terus ada generasi tunanetra mengaji. Ini bagus-bagus banget nih. Iya. Terus ada yang ngomongin perbatasan juga nih, dari Pulau Sebatik
ujung teras perbatasan Indonesia Malaysia untuk literasi yang lebih baik. Betul. Jadi emang dari berbagai penjuru sih Mas. Iya. Ada yang dari perbatasan tadi sebatik. Iya, Tadi ada juga yang ini Mas tunanetra. Jadi salah satu yang jadi peserta di bawah ide itu nggak cuman orang-orang yang normal secara fisik tapi juga disabilitas gitu ya Mas ya. Di situ ada teman kita yang tunanetra yang kemudian dia memberikan dedikasinya untuk mengajarkan mengaji gitu pada anak-anak. Jadi tidak membatasi gitu dengan kondisi fisik yang ada, tetap bisa berkontribusi untuk masyarakat di sekitarnya gitu Mas. Itu hebat banget sih. Dan dia bahkan menceritakan pengalamannya lewat sebuah tulisan di buku ini. Iya gitu. Generasi tunanetra mengaji. Ini luar biasa banget. Sempet gitu ada tetap mau ikut berkontribusi di tulisan ini. Itu luar biasa sih Mas. Iya. Dan membuktikan bahwa teman-teman disabilitas jangan pernah dipandang sebelah mata karena mereka bisa juga berdaya seperti orang-orang non disabilitas. Mereka sama aja sebenarnya, tapi memang perlu didukung gitu atau perlu wadah juga. Luar biasa. Berarti buku ini memang ditulis dari pengalaman, dari masalah lokalitas. Dari tiap-tiap kontributor ya Mbak ya? Iya, jadi karena tadi beragam banget dari teman-teman gitu dan mereka pasti melihat hal-hal yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Misalkan kalau tadi teman saya dari yang Pulau Sebatik itu dia melihat ada di perbatasan itu cenderung orang-orang di perbatasan itu akses terhadap fasilitas itu kurang gitu dan mereka lebih memilih untuk kemudian membeli makanan atau kebutuhan setiap hari itu di Malaysia dibandingkan di Indonesia gitu kan. Nah itu sebuah fenomena yang mungkin kita nggak tahu, tapi karena dibawa para pemuda ini datang dari berbagai penjuru, jadi kita tahu langsung ternyata ada masalah itu. Terus teman kami juga yang ada di wilayah NTT membawa isu tentang lingkungan bahwa di pinggir-pinggir pantai di NTT itu sekarang juga sudah mulai tercemar dan akhirnya dia bergerak untuk kemudian membentuk sebuah bank sampah yang kemudian mengambil tadi ya sampah-sampah di sekitar pantai tadi, sekitar wilayah yang seharusnya bersih, indah gitu. Tapi karena banyak sampah jadinya tidak indah lagi. Kemudian itu bisa menjadi sebuah nilai ekonomi kayak gitu sih Mas. Beda-beda ya yang dilihat. Terus ada juga teman saya dari Lampung, dia melihat ada masalah SDM di sana gitu, di mana kayaknya masih banyak pengangguran misalkan gitu. Jadi dia membuat sebuah platform yang menyediakan lowongan kerja di lokal itu ataupun di sekitar di lingkup Indonesia kayak gitu sih Mas. Jadi tergantung wilayahnya di mana gitu. Jadi memang buku ini mengumpulkan ide dari berbagai titik di Indonesia nih. Iya. Nih kalau boleh ceritain nih Mbak, kan kita udah ngebahas nih, udah nge-spill nih isinya apa aja nih. Ada yang ngomongin Pulau Sebatik tentang bagaimana kehidupan warga perbatasan sampai muncul istilah Garuda di dadaku tapi Malaysia di perutku karena belanjanya di Malaysia. Iya. Terus tadi ngomongin NTT, ngomongin tunanetra. Kalau boleh tahu nih Mbak, boleh di-spill lebih dalam. Gimana sih prosesnya tuh ketika kemarin acara Bawa Ide itu berlangsung? Gimana sih prosesnya untuk merumuskan ide-ide itu bisa menjadi dalam buku ini? Iya. Jadi tadi di saat di saat kita tadi Mas bilang ada seleksi ya di awal di bawah ide itu, kita memang mensubmit mensubmit tulisan yang dimana di dalamnya itu menceritakan tentang masalah yang kita menjadi kekhawatiran kita gitu, keprihatinan kita di lingkungan kita. Nah di situ mungkin idenya tuh masih sifatnya ide spontanitas yang kita tulis dulu, yang kemudian diperdalam di event tadi. Di situ kita diajak coba Pak Anies juga kan secara langsung memberikan pandangannya kan tentang gimana sih cara menjadikan ide itu nggak cuma sekedar ide yang ada di pikiran, tapi juga disalurkan menjadi sebuah yang nyata dan kolaboratif gitu kan. Nah di situ kita diajak untuk membuka mindset lagi, kemudian memperdalam lagi tulisan kita dan kemudian ada sesi trainingnya juga di situ. Ada sesi training yang sifatnya kita disuruh untuk menuliskan ide kita apa,
terus potensial stakeholdernya, mitranya siapa, tujuannya kemana, sebenarnya apa sih yang pengen dicapai KPI-nya gitu kan. Jadi kita lebih tergambar lagi nih ke depan ide kita mau dibawa kemana sih. Siapa aja sih yang harus disasar nih agar Siapa ide aja sih ini yang mau bisa disasar gitu kan. realisasi. Jadi awalnya yang cuma sekedar ide yang kita jadi keprihatinan, di event bawa ide itu kita dapat banyak hal masukan, ngobrol dengan teman-teman yang pada akhirnya lebih tergambar nih. Kita bakal kerjasama dengan siapa, mitranya dengan siapa, sasarannya siapa, KPI-nya bagaimana. Bahkan sampai sedetail di bulan pertama itu mau ngapain, di bulan kedua sampai jangka pendek, jangka panjangnya akan seperti apa gitu sih Mas. Kalau salah ada pameran juga ya Mbak di saat itu? Ada. Dan tadi kan setelah ditulis tuh dengan sebuah framework program, kemudian kita kita tempel waktu itu ya di sebuah ballroom gitu. Di situ ada Pak Anies dan Bu Ferry di sana yang kemudian melihat secara langsung ide dari teman-teman, dan menanyakan gitu, seperti apa sih idenya, terus gambarannya seperti apa gitu. Waktu itu juga yang saya sampaikan ya Kyusoku itu Bu Ferry ya, saya sempat diskusi dengan Bu Ferry saat itu dan memang menjadi isu yang menarik gitu di situ. Karena gimana ya Mas, mungkin itu event yang menurut saya perlu ada lagi tuh Mas, secara setiap tahun mungkin ya secara reguler diadakan, karena sebenarnya teman-teman anak-anak muda ini punya banyak banget ide yang kita tuh gak tahu kalau misalkan mereka nggak menyampaikan gitu loh Mas. Nah ini bisa jadi suatu wadah yang menarik gitu ke depannya gitu Mas. Oke, saya mau nanya lagi nih Mbak, balik lagi ke proses 3-4 bulan tadi. Iya. Kan teman-teman kan dari Indonesia nih. Lokasinya tadi tuh ada di NTT, di Lampung, di perbatasan, di Jakarta dan di mana-mana lah. Itu gimana Mbak proses diskusinya? Pasti kan itu harus dalam tanda kutip harus LDR-an kan? LDR banget. LDR banget tuh. Berbagai titik di Indonesia. Itu gimana tuh Mbak? Bisa lancar selama 4 bulan tadi. 3-4 bulan. Iya, sekarang Mas gampang Mas gitu kan, lewat kita ada pertemuan waktu itu di awal. Jadi after event dari Bawa Ide, kita coba kumpulkan lagi lewat Zoom waktu itu. Kita gali kira-kira apa sih yang kita bisa lakuin bareng-bareng nih, jangan sampai kita ketemu di Bawa Ide cuma 3 hari tapi nggak membekas. Abis itu lost gitu aja gitu kan. Nah, makanya di situ kita sempat adain 2-3 pertemuan pertama yang pada akhirnya kita sampai dengan kesimpulan kita perlu ada buku nih yang mengikat kita semua gitu kan. Terus juga ada kolaborasi yang lain yang sifatnya apakah webinar, itu teman-teman di wilayah udah lakukan Mas, webinar tentang isu yang mereka menjadi keprihatinan itu dilakukan. Nah salah satunya ini. Setelah itu teman-teman yang tertarik untuk kemudian memperdalam isunya tadi dibawa dalam buku, kita jadi satu grup lagi gitu ya, kita satukan dalam grup lagi, kemudian kita intensif di sana untuk kemudian ada timelinenya tuh Mas, misalkan 1 minggu pertama kita harus kita brainstorming dulu bareng-bareng akan seperti apa buku ini. Namanya, bahkan sampai sesimpel namanya, covernya, desainnya itu kita obrolin bareng di grup itu gitu. Nah ini kita juga banyak dibantu sama teman-teman dari teman-teman Bawa Ide ya. Itu Mas Reski, Mbak Mu'alifah, Mbak Rifka, dari mulai dan banyak ya ini tuh. Nah Mbak Mu'alifah, Mbak Rifka, Mas Reski ini salah 3 dari inisiatornya gitu untuk buku ini, yang kemudian mendesain, menjadi editor dari setiap tulisan teman-teman yang ada di sini gitu sih Mas. Sampai akhirnya jadi sebuah buku ini. Jadi semua berkontribusi nih Mas untuk sampai akhirnya menjadi satu buku ini gitu. Ini bagus banget loh desainnya, ini saya suka banget sih. Ini buku yang penuh dengan keringat berbagai orang. Keringat tapi gak ada air mata kok. Gak ada. Oke. Ini di daftar isi nih Mbak, saya melihat ada kata pengantar dari Pak Anies Baswedan. Berarti Pak Anies udah baca bukunya ya. Dan jangan-jangan Pak Anies sudah megang bukunya nih. Udah dong, Pak Anies ini salah satu yang pertama dulu Mas kita berikan. Jadi waktu itu kan dari 100 ide teman-teman itu ada bukunya juga ya, dibuat sebuah buku dan itu kita berikan langsung kepada Pak Anies. Kita berharap Pak Anies sebuah sosok yang membawa perubahan juga di Indonesia dan
capres juga Iya. gitu kan, bisa mewakili gagasan dari para anak-anak muda kita harapkan. Jadi pertama memang kita berikan kepada Pak Anies gitu ya sebagai Makanya beliau nih menulis di kata pengantar ya. betul banget sih Mas gitu. Kita perlu orang yang sosok yang kuat Mas untuk kemudian bisa membantu kita untuk merealisasikan ide-ide kita dalam buku ini gitu sih. Kita butuh pemimpin yang bukan hanya menjadikan anak muda sebagai objek kampanye, betul. Tapi juga dilibatkan nih prosesnya, ide-idenya untuk pembangunan. Jarang loh Mas. Iya. Ada pemimpin yang kemudian membawa ide-ide anak muda dari seluruh Indonesia untuk kemudian menjadi apa ya, inspirasi atau kebijakan yang selanjutnya beliau akan ambil seperti itu. Oke. Jadi ini kita udah spill banyak nih isi bukunya nih. Ada macam-macam nih. Tadi ngomongin gizi, ngomongin kepemudaan, ngomongin perbatasan, ngomongin lingkungan, ngomongin kepemudaan, lapangan kerja, banyak lah. Dan rasa-rasanya teman-teman tidak akan pernah rugi nih kalau membeli buku ini dan membacanya. Betul. Karena kapan lagi kan bisa membaca dan menikmati pengalaman anak-anak muda se-Indonesia dari daerahnya masing-masing terkait masalahnya masing-masing. Mau tahu berapa harga bukunya? Harga bukunya murah banget. Hanya 45.000 aja. Betul. 45.000 isinya ide-ide anak muda yang keren-keren loh Mas. Ada sekitar 21 ide yang ditulis di buku ini. Dengan harga 45.000 tentunya ini sangat worth it banget. Kalau mau mesen, teman-teman bisa mesen ke nomor di bawah ini. Nanti teman-teman silakan hubungi nomor di bawah ini. Teman-teman bisa langsung hubungi, pesan berapa, dan nanti kasih tahu aja dikirim ke mana alamatnya. Gitu. 45.000 tidak akan menyesal karena buku ini sangat worth it sekali untuk dibaca oleh teman-teman. Ayo guys, beli-beli. Bawa ide untuk Indonesia. Begitulah judul dari buku ini. Buku yang mengumpulkan ide dari anak Indonesia dalam kegiatan bawa ide. Ide adalah barang mahal. Tidak semua orang bisa memilikinya. Tapi yang lebih mahal adalah mereka yang mampu mengeksekusinya. Bagaimana menghadirkan ruang kreatif dari alam. Bagaimana mengembangkan potensi pemuda desa. Bagaimana menjadikan literasi lebih berdampak bagi sosial. Buku ini menjawab pertanyaan tersebut. Dan masih banyak ide lain yang bisa kita temukan. Karena ide tidak cukup hanya ada dalam pikiran. Sebarkan melalui sebuah tulisan dan realisasikan di dunia nyata. Selanjutnya, mari berkolaborasi untuk memperluas dampaknya. Bawa ide 2023. Ide tidak cukup disimpan di pikiran, harus disebarkan dalam sebuah tulisan, dan mari kita berkolaborasi untuk memperluas dampaknya. Jangan lupa dibeli bukunya. Beli ya. Thank you semua. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dadah. Jangan lupa di sini hubungin ini kalau mau beli bukunya.